Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Supri ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat ya. Oke, kita laksanakan protokol kesehatan ya. Semoga semuanya keluarga, kemudian saudara-saudara kita dan kita semua keluarga besar Mantiga dalam keadaan sehat semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang review jadi materi untuk remedial pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan. Nah, oke, supaya nanti memahamkan teman-teman semuanya, akan kita bahas dari awal yaitu mengenai ilmu kimia, kemudian nanti sampai pada struktur atom. Oke, pada ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali ya kimia itu dalam kehidupan sehari, bahkan tubuh kita juga komponennya merupakan terdiri dari zat-zat kimia. Ini sudah kita bahas lebih dahulu. Oke, pada ilmu kimia itu ilmu tentang bahasa apa toh gitu ya. Jadi ilmu kimia adalah ilmu yang membahas tentang materi, kemudian susunan materi, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan itu. Nah, sehingga ilmu kimia itu sebenarnya luas karena apa? Juga membahas tentang materi, kemudian materi itu terdiri dari apa akan kita bahas, kemudian perubahan materi. Jadi perubahan materi, kalau kita lihat perubahan materi kan ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia di pelajaran terdahulu itu biasanya disertai dengan terbentuknya gas, perubahan warna, kemudian bau ya, terjadi juga biasanya energi. Itu ciri dari perubahan kimia. Nah, perubahan materi nanti di sini ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di kelas 2. Kemudian energi yang menyertai perubahan. Berapa toh energi yang menyertai perubahan itu? Kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita butuh energi dalam reaksi kimia. Kadang-kadang juga melepas energi. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari contoh kita makan itu nanti akan menghasilkan energi. Energi ini dalam bentuk kita keluarkan dalam tubuh kita. Oke, kemudian di sini ya. Jadi sekali lagi ilmu kimia adalah ilmu yang membahas tentang materi, susunan materi, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan itu. Kemudian bagaimana peranan ilmu kimia di bidang ilmu yang lain. Sebenarnya banyak sekali teman-teman semuanya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya peranan ilmu kimia. Mungkin di dapur ya kita lihat lah. Di dapur itu sederhana. Ada misalkan ada bumbu dan kita lihat bumbu, kemudian ada sirup dan seterusnya. Kemudian bahkan peralatan dapur sekarang yang berkembang apa? Kalau dulu dia menggunakan besi, kemudian aluminium, bahkan plastik ya, kemudian polimer dalam bentuk contoh teflon ya, teflon dan seterusnya itu. Bahkan dalam rumah juga banyak ada PVC itu kimia banyak sekali itu peran dari sehari-hari, sehingga tidak lepas ya peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Cuma dalam hal ini akan kita bedakan di sini ya, peran kimia di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan nanti ada kedokteran, ada farmasi ya, di bidang kedokteran. Kemudian kalau obat-obatan ini adalah pada farmasi. Obat-obatan macam-macam obatan dan seterusnya berkembang itu ya. Ini itu adalah di bidang farmasi. Kemudian di bidang kesehatan yang lain ada tes darah, kemudian tes urin ya, tes darah, tes urin, dan sekarang banyak sekali tes ya, tes glukosa, kemudian ada kolesterol dan seterusnya. Itu sebenarnya merupakan peran kimia ya, karena di situ hanya reaksi-reaksi kimia yang terbentuk, termasuk tes darah apakah golongan darah A atau B dan seterusnya. Itu juga merupakan reaksi kimia. Jadi termasuk tes apakah Anda kena gula atau tidak, yaitu biasanya menggunakan pengling juga. Oke, kemudian yang berikutnya di bidang hukum. Di bidang hukum ini biasanya untuk banyak yang digunakan untuk kasus-kasus kejahatan, untuk menentukan DNA ya. Tidak hanya kejahatan saja, misalkan ini keturunan siapa dan seterusnya, itu juga menggunakan tes DNA. Kemudian di bidang geologi ini biasanya digunakan untuk penggalian di bidang mineralogi ya, di bidang batu-batuan dan seterusnya, untuk mencari berapa kadar mineral di situ, berapa kadar emas dan seterusnya. Itu biasanya menggunakan teknik geologi. Kemudian di bidang pertanian, pertanian ini banyak sekali ya. Jadi pupuk ya, kemudian ada juga varietas unggul ya. Sekarang kalau padi itu macam-macam gitu ya. Itu adalah menggunakan rekayasa genetika ya pada pertanian. Rekayasa genetika itu melibatkan namanya radiologi ya, radiasi dalam artian
zat-zat yang ada di dalam tubuh kita atau zat yang ada di bahan itu diradiasi sehingga dia mengalami perubahan struktur DNA maupun RNA-nya. Nah, kita lihat sini ya. Contoh ini ya, pada teknik jantan mandul. Teknik jantan mandul itu apa? Yaitu pengendalian hama orang dengan menggunakan dia radiasi sehingga yang jantan-jantan ini adalah diradiasi sehingga dia akan mandul. Nah, setelah dia mandul, dia lepas ya. Dia itu tidak dapat menghasilkan sel yang sehat atau sperma yang sehat karena dia diradiasi. Kemudian dia melakukan perkawinan dengan contoh pada kasus belalang ya, itu maka dia akan melakukan perkawinan. Setelah melakukan perkawinan, dia tidak dapat membuahi di situ sehingga generasi setelah itu adalah habis. Nah, kemudian apabila Anda lihat di video di banyak itu ya di YouTube itu, anak-anak muda Jepang itu dengan pengendalian nyamuk di kota Jepang. Dengan cara apa? Nyamuk itu ya dipelihara, kemudian dia radiasi. Setelah dia radiasi, kemudian dia mengalami perubahan gen, dia lepas. Ya, setelah dia lepas, nyamuk di sana itu kebetulan nyamuk ini yang kalau kita lihat di video itu mereka nggak mau gigit kita. Ya, cuma setelah mereka kawin, dia yang betina bertelur, tapi telurnya tidak dibuahi, sehingga generasi berikutnya tidak ada, sehingga pengendaliannya cukup sederhana di sana itu, hanya lepas nyamuk berikutnya pada mati semuanya. Nih, ini. Kemudian di bidang ekonomi banyak sekali ya, di bidang industri terutama ya, industri contoh tadi ada peralatan rumah tangga, kemudian bahan-bahan makanan itu yang esen ya yang berkembang itu. Kalau bahan-bahan rumah tangga itu atau di bidang polimer lah itu ya, kimia anorganik itu polimer yang berkembang sekali ya. Contoh yang sekarang itu ada enamel, kemudian ada teflon ya, ada PVC. Dan alat-alat rumah tangga itu plastik itu juga merupakan zat kimia, jadi proses-proses kimia di bidang polimer. Nanti di kelas 3 akan kita bahas tentang polimer. Nah, contoh ini pada pewarna tidak hanya makanan saja. Pada cat ini tembok ini pewarnanya itu juga merupakan zat-zat kimia. Ya, di sini ada seng oksida, kemudian macam-macam lah gitu. Kemudian ini pada pengawet, nah ini pada di bidang makanan ya supaya tidak cepat busuk dan seterusnya, maka digunakan pengawet. Oke, teman-teman semuanya, nanti akan kita bahas bagaimana seorang ahli kimia itu mengembangkan ilmu kimia, atau bagaimana seorang ahli itu mengembangkan ilmu, terutama adalah pada ilmu kimia. Akan kita bahas. Baik, kita lanjutkan teman-teman di sini tentang bagaimana seorang ahli itu mengembangkan tentang ilmu kimia ya. Seorang ahli ini ya akan mengembangkan ilmu kimia dengan istilah yaitu mereka berpedoman pada yang namanya metode ilmiah atau langkah-langkah ilmiah. Nah, metode ilmiah ini meliputi apa saja atau langkah-langkahnya apa saja. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi kalau kita akan meneliti harus ada masalah lebih dahulu. Jadi permasalahannya apa? Kemudian dari permasalahannya apa, kita ambil data-data ya, data-datanya. Misalkan secara sederhana, misalkan sekarang ini ada masalah adanya COVID ya, adanya COVID. Kemudian akan dikembangkan COVID itu apa? Penyebabnya apa? Nah, data-data ini ya dia kumpulkan dulu. Ya, data-data mengenai permasalahan tadi. Ya, kemudian baru dia berhipotesis. Oh, ternyata COVID ini adalah penyebabnya adalah virus. Virus apa? Virus jenis A, jenis B dan seterusnya. Seperti sekarang kan sudah berkembang ya mutan-mutannya itu ya. Di Indonesia ternyata apa? Oh, virusnya adalah virus ini dan seterusnya ya. Kemudian dari ini ya berhipotesis ya, kemudian dia akan melakukan eksperimen. Eksperimen sederhana biasanya dilakukan di laboratorium ya. Ini eksperimen supaya apa? Menguji hipotesis. Benar enggak? Ya, benar enggak ini? Contoh sederhana mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa nyontohkan, misalkan kita mungkin di pelajaran biologi. Di pelajaran biologi Anda eksperimen, benar enggak cahaya ini mempengaruhi pertumbuhan? Nah, itu di bidang biologi. Di bidang kimia contoh banyak sekali ya. Kita misalkan melarutkan garam di air panas dengan air dingin, lebih cepat mana? Nah, ini diperlukan eksperimen ya, diperlukan eksperimen. Nanti akan kita bahas di dalam eksperimen ini ada namanya variabel bebas, ada variabel terikat ya. Ini ada variabel kontrol. Kalau variabel terikat itu berarti
dia itu tergantung dari variabel bebas. Jadi perlakuan variabel bebas ini adalah variabel yang diubah-ubah, ya. Contoh suhunya dinaikkan, nanti kelarutannya gimana dan seterusnya. Oke, kita lihat sini. Ya, kemudian yang berikutnya adalah setelah melakukan eksperimen, dari eksperimen itu data-datanya dicatat, ya, dicatat, ya. Kemudian diolah data, baru kita akan menyimpulkan dari data ini akan dibuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sebetulnya ya baru diuji kembali. Sebetulnya ada langkah ya diulang kembali, sehingga kadang-kadang di dalam sekarang itu COVID itu kan ada vaksin ya. Vaksin misalkan vaksin merah putih, kemudian Sinovac ya. Itu vaksin-vaksin itu dalam artian dia diuji ya, diuji ini untuk pengobatannya gimana dan seterusnya. Artinya apa? Setelah ditemukan obat kemudian diuji kembali. Nah, baru disimpulkan. Nah, setelah itu dibuat laporan. Oh, ternyata penyebabnya adalah ini, dari penyebab dari masalah hari ini. Nah, ini adalah kesimpulan. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan data, hipotesis, kemudian eksperimen, dari eksperimen nanti datanya diolah, kemudian disimpulkan, baru dilaporkan. Nah, semuanya ini kegiatan-kegiatan paralel ini tidak terlepas dari namanya laboratorium. Nah, ini di laboratorium, kegiatan-kegiatan di laboratorium. Nah, kegiatan-kegiatan ini di laboratorium itu tidak boleh kita sembarangan di dalam melakukan eksperimen di laboratorium. Maka kita harus mengenal ya, mengenai alat-alatnya, kemudian cara kerja di laboratorium itu seperti apa, sehingga nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang laboratorium. Jadi tentang tata tertib laboratorium, kemudian perlakuan alat-alat mengenai laboratorium. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat di sini mengenai tadi kerja di laboratorium. Ya, kerja di laboratorium nanti kita harus tahu dalam artian apa tata tertibnya, bagaimana perlakuan alatnya seperti apa. Kemudian di laboratorium biasanya ada simbol-simbol ya. Kemudian kita lihat dari keselamatannya. Sehingga dalam hal ini di dalam bekerja laboratorium tidak boleh ya yang namanya bercanda dan seterusnya. Nah, kita lihat sini pada tata tertib di laboratorium. Nah, tata tertib sebenarnya di laboratorium nanti ada bagaimana sebelum masuk ke laboratorium, bagaimana dia saat kerja di laboratorium, dan pasca kerja di lab. Nah, dalam hal ini kalau di pra-lab itu, kalau kita akan bekerja di lab, yang pertama adalah yang pertama kita jangan sekali-kali membawa makanan di laboratorium, kemudian memakai jas ya, kemudian ini ya kacamata dalam artian Google gitu, kemudian pakai jas gitu ya, supaya lebih aman, kemudian pakai sepatu tuh. Kemudian kerja di laboratorium kita harus hati-hati karena apa, ada zat-zat kimia yang tidak boleh ya dicampur antara satu dengan yang lain tanpa prosedur, karena apa, itu sangat-sangat berbahaya sekali gitu kan. Maka kerja di laboratorium harus tahu apa istilahnya prosedur kerja, langkah-langkah kerja di laboratorium. Nah, kemudian pasca di lab bagaimana? Pasca di lab itu nanti kalau ada kerja di laboratorium, maka semua setelah laporan selesai dan seterusnya, bangku meja itu dikembalikan seperti awal, kemudian bersih dalam kondisi semuanya. Kemudian kita membuang sampah ya tidak boleh sembarangan, karena kita harus membedakan antara sampah cair kemudian sampah padat ya. Sampah cair itu harus di wadah tertentu ya. Kemudian api dan seterusnya harus dimatikan ya. Alat-alat lab harus yang kita pakai itu yang sifatnya kaca kita pakai ya kita cuci. Kemudian listrik ya jangan lupa dimatikan. Jadi alat-alat yang ada di laboratorium sudah tidak dipakai lagi, tidak digunakan, maka itu dimatikan. Nah, kemudian ya bagaimana perlakuan alat-alat laboratorium? Perlakuan alat-alat laboratorium ini ada beberapa alat ya, sambilkan beberapa yang jalan. Alat laboratorium yang banyak digunakan adalah alat yang digunakan untuk mengukur. Kalau untuk mengukur berat atau massa biasanya menggunakan neraca. Nah, kemudian alat-alat untuk mengukur volume ini macam-macam ya. Nanti kalau semacam ini adalah pipet ya, yang pipet biasa itu kalau yang sering lah itu kan untuk pemberian gitu biasanya pakai pipet. Kemudian di sini ada pipet volume ya, pipet ini adalah pipet tetes, ini pipet volume ya. Kemudian ini ada gelas ukur ya, gelas ukur
Ya, kemudian di sini ada pipet gondok, ya pipet gondok. Ini akurat, ini ukurannya biasanya 5 mili, 10 mili gitu ya, karena untuk biasanya untuk titrasi gitu. Kemudian digunakan alat-alat yang lain adalah yang digunakan untuk membuat larutan. Kalau alat-alat yang untuk titrasi ada juga yang namanya buret, ya buret itu jadi gini, ya ini. Nah di sini ada, nah kerannya di situ. Ini biasanya bisa 25, bisa 50, ini buret, ya buret, ya ini. Nah kemudian alat yang lain digunakan untuk membuat larutan, biasanya ini ada beker gelas. Ya, beker gelas ini biasanya untuk melarutkan, ya melarutkan. Kemudian ini yang sangat teliti sekali pada saat membuat larutan. Ini adalah labu ukur. Jadi labu ukur. Labu ini sudah ada batasnya langsung di sini. Ya, kemudian di sini ada Erlenmeyer, biasanya digunakan untuk literasi, ya, untuk menaruh, ya, untuk menaruh larutan. Ini pada alat laboratorium yang sederhana. Kemudian di dalam hal ini, di dalam kerja laboratorium kita harus waspada, ya, harus melihat simbol-simbol yang ada di bahan tersebut. Karena apa? Bahan tersebut mempunyai perlakuan sendiri, tidak boleh misalkan kita sembarangan. Saya berikan contoh ini, ya. Ini adalah yang dapat menyebabkan iritasi. Jadi iritasi misalnya pedih di mata dan seterusnya itu, ya ini iritasi. Kemudian yang ini adalah mudah teroksidasi, sehingga jangan tertaruh benda itu atau zat kimia itu di bawah sinar matahari atau kena matahari langsung, nah itu akan bisa meledak. Nah kemudian yang berikutnya adalah ini adalah gambar yang mudah meledak, ya simbol mudah meledak, gambar api gitu ya. Kemudian ini adalah kayak bajak laut gitu ya. Nah ini adalah simbol beracun, ya beracun. Sehingga biasanya di sini ada H2SO4, NO3, itu biasanya simbolnya adalah ini. Kemudian ini adalah korosif. Jadi seperti gambar tabung, kemudian ada netes, ini ada benda yang kena. Ya, ini korosif. Artinya apa? Dia akan merusak. Nah kemudian ada juga simbol yang semacam ini. Nah ini adalah kadang-kadang di kotak begini ya teman-teman ya. Nah ini adalah simbol-simbolnya. Nah ini adalah mudah meledak, sehingga seperti kalium klorat dan seterusnya itu yang digunakan amonium. Ya kasus di mana kemarin itu di Lebanon ya, di Lebanon itu amonium. Nah ini di amonium itu mudah sekali dia meledak dan mudah sekali terbakar itu. Ya. Kemudian untuk keselamatan, jadi kerja di laboratorium kita harus mengutamakan keselamatan kerja, ya sehingga dalam hal ini jauhi dari kecelakaan kerja. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Ya, kalau kita terjadi misalkan ada kecelakaan, misalkan ya tergores kaca, maka harus segera dicuci, kemudian kasih diperban lah gitu ya, diperban. Nah, kemudian bagaimana kalau kecelakaan misalkan kena asam atau kena basah? Ini harus hati-hati ya, NaOH, H2SO4 itu harus hati-hati. Kenapa? Kalau dia kena kulit bisa mengelupas kulit kita. Maka kalau apabila terjadi semacam itu, ya kena kulit kita, taruh aja di keran air kemudian dialiri sebanyak-banyaknya, ya. Supaya apa? Nanti larutannya supaya encer, gitu ya, supaya encer. Nah, bagaimana kalau misalkan kecelakaan yang kena mata, misalkan asam atau basah kena mata, biasanya menggunakan borak, ya, borak natrium borak, gitu ya. Itu dalam menghindari kecelakaan kerja atau penanganan. Nah, bagaimana kalau kena listrik? Kalau kena listrik, maka langkah yang pertama adalah matikan listrik, ya. Kemudian kalau dia pingsan, buat pernafasan, ya, buat pernafasan. Kemudian kalau misalkan dia nggak bangun, dia segera aja bawa ke dokter. Oke teman-teman semuanya, ini mengenai kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas selanjutnya di dalam laboratorium ini juga dikembangkan mengenai bagaimana struktur atom itu diteliti. Oke, kisah selanjutnya kita pada struktur atom. Oke, selanjutnya kita bahas tentang teori atom gitu ya, tentang atom sendiri gitu ya. Atom ini penemunya adalah Dalton, ini berasal dari atomos, artinya apa? Benda itu tidak dapat dibelah kembali. Kalau dulu kan begini. Jadi ada teori sebelumnya ada continue dan discontinue dari Aristoteles. Jadi kalau ini kita iris-iris terus gitu sehingga akan dapat continue, artinya terus menerus sehingga tidak terhingga. Nah, kemudian pada teori discontinue
Ternyata apa, materi ini setelah dibahas, dibelah-belah-belah, kemudian akhirnya kita mendapatkan serbuk kecil yang kita sendiri tidak dapat membelah. Nah, itu yang disebut dengan atom. Jadi atom itu merupakan partikel terkecil dari suatu materi. Jadi kita dari awal membahas tentang materi, ya kita bahas ke sini. Jadi materi-materi sebenarnya komponennya terdiri dari atom-atom. Ya, tubuh kita juga sama. Ya, tubuh kita itu dari, kalau dalam secara biologi itu ada organisme terdiri dari beberapa organ membentuk sistem gitu ya, dari sel dan seterusnya itu. Nah, di dalam sel-sel sendiri itu kalau kita urai, sebenarnya di situ ada atom-atomnya, atom-atom dari RNA, DNA dan seterusnya, atom-atom dari senyawa-senyawa muncullah atom-atom. Nah, atom-atom ini adalah bagian terkecil dari suatu materi. Nah, teori atom ini, penemu atom adalah Dalton. Ya, Dalton dia mengatakan bahwa materi itu apabila dibelah terus-menerus sehingga kita tidak dapat mendapatkan materi yang tidak dapat dibelah lagi, itu disebut dengan atom. Nah, atom pada perkembangan berikutnya ternyata kalau kita gambarkan atom itu ternyata ada intinya. Nah, ini kalau ada atom materi kecil, di sini ada intinya. Nah, ini adalah penemunya dari Rutherford. Ya. Nah, setelah ditemukan inti, kemudian peneliti-peneliti berikutnya ingin tahu, ya, sebenarnya di dalam intinya ada apa? Oh, ternyata ada proton dan neutron. Ini yang ditemukan oleh Goldstein maupun Chadwick. Ya, proton itu sebenarnya 1,1, neutron itu 1,0. Pada perkembangan fisika inti ternyata ada yang namanya muon. Ya, nanti di fisika kita bahas nanti bidang fisika. Kita di sini, ya. Yang berikutnya, ya, ternyata ini dikelilingi oleh elektron. Nah, penemu ini Thomson inilah yang menemukan elektron. Ternyata di dalam atom itu ada elektron, ada proton dan ada neutron. Sehingga proton, elektron, neutron ini merupakan materi penyusun dari atom. Sehingga nanti akan kita lihat mengenai simbol atom. Ini sini ada misalkan A, X, ini Z. Nah, ini bahasa detail. Nah, dalam perkembangannya, ya, model-model atom ini. Jadi atom ini ternyata, ini proton ini letaknya di mana? Benar di inti enggak? Ya, elektron, terutama elektron. Kalau ini di dalam inti, proton dan neutron ini sudah di dalam inti. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya ada elektron. Komposisi elektron, elektron ini sebenarnya seperti apa? Kita di sini, ya, pada perkembangan model atom. Ya. Model atom yang pertama ini adalah yang Dalton, ya, mengatakan bahwa atom itu adalah materi bola pejal. Jadi kalau seperti bakso itu, ya, atau bola bekel, ya, sehingga tidak ada rongganya. Ini. Nah, kemudian setelah berikutnya ditemukannya elektron ini oleh Thomson. Oh, ternyata tidak. Ternyata apa, bola bekel itu tadi ternyata ada elektron-elektronnya. Itu seperti roti kismis itu, ya. Nih. Nah, ternyata elektron-elektron ini benar enggak itu cuma nempel di kulitnya? Ternyata tidak, ya, di dalamnya itu sampai dalam juga, ya. Nah, pada berikutnya, nah, bagaimana elektron ini bergerak? Ya, elektron ini dalam mengelilingi atom ini diteliti oleh Rutherford, sehingga dia menggambarkan seperti ini. Jadi seperti tata surya itu. Jadi elektron ini bergerak, ya, mengelilingi inti seperti tata surya ini. Cuma kelemahan Rutherford, dia mengatakan bahwa, ya, elektron ini lama-kelamaan jatuh di pelukan. Nah, ini kehabisan energi, dia akan jatuh ke inti. Ini kelemahan, ya, kelemahan dari teori Rutherford. Faktanya bahwa elektron itu tidak pernah jatuh ke inti karena dia punya daya tolak, ya. Ini kelemahan dari Rutherford. Nah, pada berikutnya memang Rutherford ini meneliti bahwa elektron itu dia saat itu dia menemukan elektronnya di sini. Dia lihat lagi elektronnya di sini, ya, elektronnya di sini. Kemudian dia lihat lagi, ternyata di sini. Dia menyimpulkan bahwa elektron ini di dalam mengelilingi lama-lama dia akan jatuh. Jadi logikanya mengerti seperti logika kita, disuruh keliling lapangan, lama-kelamaan akan kecil, kemudian ke tengah lapangan. Nah, itu sebenarnya itu adalah keliru. Nah, pernyataan itu dibantah oleh Bohr. Memang elektron ini bisa posisi di sini. Nah, oleh Bohr ini ternyata begini.
elektron yang tadinya di sini itu bisa juga dia turun ke sini kalau dia kehilangan energi. Kalau dia kehilangan energi, maka dia ditarik oleh inti ini sini. Ya. Tapi kalau dia mendapatkan energi, bisa juga dia lepas ke sana ini. Elektron tadinya di sini pindah ke sini. Nah, pada saat inilah kemudian teori Bohr berkembang bahwa elektron itu dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Nah, konsep inilah yang disebut dengan konsep kulit elektron. Sehingga elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan melepas atau menyerap energi. Nah, kemudian pada teori berikutnya ternyata ya kesimpulan dari ini juga keliru gitu. Nah, elektron itu tidak dapat ditentukan kecepatannya sekaligus posisinya. Ya, karena dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Kita hanya aja 24 jam itu mengelilingi bumi berputar itu 24 jam. Kecepatannya luar biasa, apalagi elektron yang bendanya kecil ini mengelilingi semacam ini, sehingga tidak mungkin dia menentukan kecepatan sekaligus posisinya. Sama seperti kita menentukan Rossi atau misalkan sekarang siapa itu yang pembalap itu kita menentukan posisinya pada menit sekian itu ternyata sudah bablas itu. Ya, ini sama seperti ini. Nah, kemudian muncullah teori kuantum. Teori kuantum di sini, jadi elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Ini yang menurut Heisenberg kebolehjadian, sehingga yang disampaikan oleh Heisenberg ini hanya kemungkinan. Jadi pada saat sekarang ini posisi kemungkinan ditemukannya elektron adalah sekian. Sama saya dengan kecepatan tinggi misalkan ya, saya bergerak dengan kecepatan tinggi, seret gitu ya, pada menit keberapa? Oh ternyata antara ini dan ini. Pada menit sekian itu antara ini dan ini. Sehingga kuantum itu artinya dia itu kalau sama seperti ini bahasa Arab antum. Anta itu satu, antum itu banyak. Nah, kalau kita lihat di sini pada anta antum. Nah, kalau kuantum bagaimana? Kalau kuantum itu begini. Kalau ini peluru, ya kalau ini peluru, tembak satu, ini. Ini adalah kuanta. Ini kuanta. Kalau banyak itu diberondong sudah gitu, maka ini kuantum. Cepat gitu ya. Sama seperti sinar lampu. Sinar lampu juga sama. Jadi kalau lampunya tegangannya rendah kita gini, maka ini seolah-olah terputus. Sebenarnya sinarnya itu adalah merupakan terkuanta atau terkuantum. Gitu ya. Ini teori. Nah, kemudian teori kebolehjadiannya itu ini. Nah, Broglie ini adalah untuk menentukan ya kecepatannya sekaligus menentukan posisinya. Ini yang teori dari Broglie. Nah, kemudian akan kita bahas tentang ini. Ya, tentang kuantum, kita bahas tentang bilangan kuantum. Baik, kita bahas tentang atom atau nuklida gitu ya. Lebih cenderung ke nuklida, kan nuklida itu banyak gitu kan. Oke, simbol dari nuklida ini ada AXZ ya, di buku-buku biasanya ditulis begini, AXZ. Ini nomor massa, jadi massa itu yang di atas, tapi kadang-kadang ditulis sebelah sini atau sebelah kanan sama aja ya. Kemudian yang nomor atom ini. Kemudian X-nya adalah simbol dari atomnya. Misalkan di sini besi, maka di sini Fe. Kemudian karbon, maka di sini C. Nomor massanya di sini, nomor atomnya yang bawah. Nah, untuk atom netral, ini nomor atom ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektronnya. Jadi menentukan jumlah proton dan elektron. Jadi kalau untuk atom netral. Nah, neutronnya bagaimana? Nah, neutronnya adalah dicari dari atas yang massa dikurangi nomor atom, atau dikatakan bahwa nomor massa itu merupakan nomor atom ditambah dengan neutron, atau paling mudah ya atas kurangi bawah, itu adalah merupakan neutronnya. Berapa jumlah neutronnya dari itu. Nah, kemudian di sini nuklida itu ada nuklida dalam bentuk ion, netral, atau dalam bentuk ion. Kalau netral, saya ambilkan contoh semacam ini. Nah, kita lebih cenderung menggunakan pen ya, proton, elektron, neutron. Protonnya berapa? Karena ini netral, nggak ada muatan, berarti ini sama. Jadi di situ 19, di sini 19. Kemudian elektronnya berapa? Ya sama, ini 19. Neutronnya berapa? Atas kurangi bawah, berapa? 39 dikurangi 19, 20. Ya, ini mengenai jumlah. Nah, bagaimana kalau ion positif? Kalau positif seperti ini, kalau kita menggunakan tangan, ini adalah sama, positif dan negatifnya, netral. Ya, kalau dia kehilangan positifnya, berarti kehilangan elektron. Maksudnya begini, ini ada plus, ada min. Kalau kanan itu plus, ini min. Ya, pada saat dia elektron yang pergi keluar masuk itu elektron.
Pada saat dia kehilangan elektron satu pergi ini, saya ambil ini pergi. Nah, ini akan bergabung semacam ini. Muatannya positif atau negatif? Oh, ternyata positif, ya, positif. Maka pada saat positif ini elektronnya tolong atau berkurang, ya. Ini saya berikan contoh di sini Na11. Maka dia pada saat membentuk Na plus semacam ini, berarti elektronnya pergi satu. Berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya untuk atom ini? Protonnya adalah 11, elektronnya berapa? 11 dikurangi 1, 10. Neutronnya berapa? Atas kurangi bawah, sehingga atas kurangi bawah berarti berapa ini? 12. Nah, ini adalah untuk yang positif. Bagaimana kalau negatif? Kalau negatif juga sama. Misalkan ini positifnya 4, negatifnya 4, begini. Nah, ini adalah netral. Pada saat dia kemasukan elektron, menangkap elektron, maka muatannya jadi min. Ini jadi min, ya. Artinya apa? Elektronnya tambah 1, ya. Sehingga dalam hal ini elektronnya tambah 1. Sehingga untuk yang ionnya negatif, maka protonnya sama dengan 17, elektronnya ketambahan 1. Sekarang jadi 18. Neutronnya sama atas kurangi bawah. Ini berapa? 18. Nah, ini. Nah, ini untuk ion positif dan ion negatif. Nah, kemudian jenis-jenis nuklida nanti ada isotop, isoton, isobar. Sebenarnya ada lagi isomer dan isodiaper. Cuma nanti untuk di kelas 3 aja nanti saya sampaikan, ya. Kalau isotop itu apa? Yang punya jumlah proton sama. Protonnya apa? Ya ini. Karena ini 6 ini ada nomor atomnya C, maka ini harus C. Kalau N itu nomor atomnya 7, ya N dengan N. Cuma masanya yang berbeda. Nah, ini. Kalau ini masanya di rata-rata untuk atom kecil itu 2 kali lipat, plus minus 1. Boleh plus, boleh kurang. Seperti ini, N itu kan 14 aslinya, tapi bisa juga 13. Nah, ini adalah isotop, ya, mempunyai proton sama. Sehingga dalam hal ini adalah protonnya sama, ya, proton isotop. Iso itu kan sama, ya, proton sama. Kemudian isoton, oh berarti dia adalah neutronnya yang sama. Neutron itu apa? Yang atas kurangi bawah. Ini berapa? Ini kurangi 20. Ini kurangi ini 20. Sehingga N-nya sama, itu 20. Itu isoton. Nah, isobar itu untuk memudah baris atas. Sebetulnya dia masanya yang sama. Jadi ternyata masanya sama, ini 13, tapi atomnya berbeda. Ya, atomnya berbeda. Ini C, 6 itu punya C, N itu 7. Ya, ini dibuat sama masanya, maka disebut dengan isobar. Jadi yang ini mengenai jenis nuklida. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai bagaimana letak elektron di dalam atom. Ya, ada istilah konfigurasi elektron. Oke, kita lihat teman-teman mengenai konfigurasi elektron atau posisi elektron, letak elektron di dalam atom. Ya, di sini kita lihat di sini teori Bohr bahwa atom itu terdiri dari 7 kulit. Jadi di sini ada kulit pertama, kedua, dan seterusnya. Sehingga kalau disebut dengan KLMN gitu ya, kulit K, kulit L, M, N, O, P, G. Sehingga ada 7. Nah, jumlah elektron masing-masing kulit itu adalah 2n². Sehingga kalau ini 1, maka ini 2 maksimumnya. Kalau pada kulit kedua berarti nanti ada 8. Kulit ketiga berarti ada 16, ya. Kulit keempat berarti 16 32, ya. Kulit kelima berarti 50 dan seterusnya. Nah, ini ada hubungannya dengan sistem periodik unsur, ya, sistem periodik SPU yang kita pelajari pada bab berikutnya. Nah, menurut teori Bohr bahwa elektron itu akan terdistribusi atau tersebar di kulit-kulit ini, ya, di kulit-kulit ini. Ingat, kulit pertama maksimal hanya 2, kulit kedua maksimal hanya 8, kulit ketiga maksimal tadi berapa? 18, ya. Kulit keempat maksimal 32 dan seterusnya. Sebenarnya ini akan kembali ke depan lagi. Jadi kita ambil contoh misalkan di sini. Pada C nomor atomnya 6, maka elektronnya yang dikonfigurasi adalah elektronnya. Elektronnya di sini ada 6. Maka kulit pertama adalah kita tulis 2, baru sisanya di sini 4. Ya, karena kulit pertama maksimal 2. Kemudian sehingga pada kulit ke K ini ada 1, kulit elektron kedua ini ada di kulit kedua, ya. Kemudian Na 11, berarti ini ada 2, terus sisanya berapa? 9. Kulit kedua maksimal adalah 8, maka di sini 8, baru sisanya kulit. Nah, ini. Ya.
Kemudian kita lihat sini pada Cl. Cl itu nomor atomnya 17, elektronnya 17. Berarti 2 kemudian 8 baru 10 ya. Berarti di sini 7 karena maksimal di sini adalah tadi berapa? 18 gitu ya. 3 berarti 3 kuadrat kali 18. Kita lihat sini Ca. Ca adalah ini 2, 8 masih sisa berapa? 10 ya, masih sisa 10. Kita tulis di sini 10 boleh nggak? Nggak boleh karena ini ada hubungannya dengan SPU. Jadi sisi periodik unsur golongan nanti ada maksimal 8 ya, maksimal 8. Maka nanti ini kita urai seperti ke depan lagi. Jadi 8 baru sisanya 2 ya, karena maksimal itu di situ adalah 8 sesuai dengan SPU. Nah, kemudian BR 35 berarti 2 8 18 masih bisa ya. Ini berapa ini? 2 10 28 berarti ini 7. Nah, ini. Pada prinsipnya kalau misalkan lebihnya lebih dari 8, maka kita ulang ke depan. Kalau misalkan ada lebihnya 20 maka pelarinya ke 18 ya, ke 18. Nah, pada konfigurasi elektron ini menurut Bohr berarti pada atom C ini terletak pada kulit kedua ya, atau disebut dengan elektron valensinya ini adalah ini. Ini disebut dengan elektron valensi. Jadi elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Disebut dengan elektron valensi. Berapa elektron valensi dari C4? Na berapa? 1. Nah, kalau kita belajar sistem periodik unsur bahwa C ini terletak pada periode ya, periode 2, periode itu menjadi kulitnya. Kulit kedua atau periode 2 golongan 4A. Ya, Na itu berapa? Periode 3 golongan 1A. Kemudian Cl ini golongan berapa? Periode 1, 2, 3 berarti periode 3 golongan 7A. Ca berapa? Ini periode 4 golongan 2A. Kita lihat pada SPU lah nanti. Ini mengenai konfigurasi menurut teori Bohr. Nah, menurut kuantum, teori kuantum tadi bahwa elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti gitu kan, hanya kemungkinannya. Nah, pada teori kuantum ini ada kaidahnya tentang bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum nanti adalah ini, ada bilangan kuantum utama, ini menunjukkan kulit. Jadi menunjukkan kulitnya, dia terletak pada kulit keberapa, itu bilangan kuantum. Sehingga nilainya sama seperti kulit tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian bilangan kuantum azimut nanti adalah istilah SPDF. SP ya, ini sharp ya, principal, dan ini DF. Masing-masing kalau terjatuh pada S maka nilai L-nya 0. Jatuh pada P ini 1, D itu 2, F itu 3. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Magnetik itu simbolnya adalah M ya, magnetik simbolnya M. M nilainya ada plus minus dari L. Kalau 0 ya berarti nggak ada. Kalau P berarti ada min P, min 1, 0, dan plus 1. Dan ini sebetulnya menunjukkan kamarnya. Jadi magnetik itu menunjukkan kamarnya. Kemudian bilangan kuantum spin ini adalah menunjukkan arahnya. Sehingga kalau tadi itu, kalau kita bicara sebenarnya ilustrasinya itu begini lah. Kalau ada perumahan ya, ada perumahan, ini ada jalan. Ya, jalan ini ya, gang ya, gang pertama, gang kedua, gang ketiga, gang keempat. Nah, di gang-gang itu nanti ada tipe-tipe rumah ya, tipe-tipe rumah ini adalah azimut. Ada tipe S, tipe P, tipe D, tipe F ya, rumahnya itu. Nah, cuma kalau tipe S itu nanti adalah rumahnya hanya 1 kamar. Ini S ya. P itu rumahnya berapa? P itu 3 kamar. Jadi rumah itu punya 3 kamar. Ini P. Nah, D itu punya berapa? D itu punya 5 kamar. Jadi tipe D, jadi rumah yang tipe D itu punya 5 kamar. Ini ya. Yang F berapa? Yang F itu punya 7 kamar. Sehingga di gang-gang itu, jadi elektron itu sebetulnya sembunyi di mana? Nah, ini kita akan mengetahui di sini.
Elektron tadi kalau menurut Bohr ya sudah di jalan itu. Tapi menurut bilangan kuantum enggak. Di jalan itu kan ada rumah. Rumahnya terletak di tipe yang rumah S, P, D atau F. Ya. Kemudian tipe-tipe itu masing-masing ada kamarnya. Nah, letaknya nanti ini di kamar-kamarnya itu adalah yang kuantum magnetik. Jadi dia ngamar di mana elektron itu. Nah, kemudian bilangan kuantum S ini menunjukkan dia posisinya. Kalau posisi ke atas, tidur di kamar ini posisinya ke atas, maka di situ adalah plus setengah. Kalau ke bawah, maka dia minus setengah. Sehingga nanti di dalam konfigurasi yang menurut ini, misalkan semacam ini. Nah, begini, maka dia adalah plus setengah. Ya. Ini, ya, semacam ini. Nah, ini. Misalkan ini. Nah, ini berarti adalah plus setengah. Nah, untuk bilangan kuantum magnetik di sini, kalau jatuh pada P, ini. Ya, ini adalah nilainya 0, ini min 1, ini plus 1. Yang ini 0, ini min 1, ini min 2, ini yang di sini ini 0 tadi ya. Kuncinya tengahnya ini. Kemudian di sini plus 1, ini plus 2. Begitu pula yang ini, kita titiknya 0 di sini, min 1, min 2, min 3, plus 1, plus 2, plus 3. Nah ini. Nah, akan kita pelajari tentang di sini. Bagaimana dia terletak di kamar berapa dengan bilangan kuantum itu. Kita bahas selanjutnya. Di sini mengenai konfigurasi menurut teori bilangan kuantum. Cuma di sini ada kaidah-kaidah ya. Jadi kaidah yang pertama adalah Aufbau, dia mengatakan bahwa di dalam pengisian ya, penyebaran elektron di dalam kulitnya atau di dalam teori dari Aufbau mengatakan bahwa ini elektron ini akan menempati jadi energi yang lebih rendah lebih dahulu ya, sehingga urutannya kalau kita urutkan energinya nanti adalah ini dulu 1S, kemudian 2S, 2P, baru 3S, terus di sini 3P, 4S, 3D, 4P ini dan seterusnya. Kenapa? Karena di sini yang 4S itu lebih rendah dibanding 3D, sehingga pengisiannya adalah begini. Jadi modelnya nah ini, jadi mengular. Jadi urutannya kalau kita urutkan di sini ada 1S, S itu 2 ya. S itu maksimal 2 elektron, P itu tadi 6, D itu tadi 10 ya, F itu 14. Kamar-kamarnya ya. S itu kamarnya hanya 1. Jadi di sini ada 1S2, 2S2, 2P6, 2P6 ya, 3S2, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 4P dan seterusnya. Ini menurut Aufbau. Jadi urutannya adalah begini. Ya, jadi S, sop, sedep, SDP, SDP gitu. Kalau kita lihat di sini sebetulnya itu. Jadi S, sop, SP, SP, SDP, jadi SDP, SDP gitu ya. Sudah sampai sini sudah banyak itu. Kemudian aturan yang kedua, jadi larangan Pauli. Menurut Pauli tidak mungkin dalam suatu atom mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. SP, jadi kuantum utama, kuantum ini spin, azimut itu sama, tidak mungkin ya menurut larangan dari Pauli. Sehingga dalam hal ini kita lihat di sini antara H dan HI nomor atomnya 1 berarti 1S1, HI itu 1S2. Ini sama-sama dia pada ini S. Pada S itu satu kamar. Satu kamar maksimal 2 orang ya. Ini hanya terisi 1, dia ke atas. Ya. Kemudian ini terisi 2, dia mujurnya ke atas dan ke bawah. Ya. Kenapa? Sama seperti magnet. Kalau magnet itu kalau sejenis itu kan, nah ini kan mesti tolak menolak. Elektron juga sama. Nah gambarnya adalah begini. Sebenarnya nanti ada kajian tersendiri di situ. Kalau di dalam kimia nanti lebih jelas kalau ada ke perguruan tinggi lebih lanjut. Kita di sini kembali ke sini. Pada nilai dari S ini N-nya sama ya. Karena dia terletak pada 1, ini 1. L-nya ini kita lihat sini pada S. S itu L-nya 0, ya. Kemudian M ini kotaknya ini, ya. Kotaknya ini 0 karena dia 1, 0. Ya, kemudian S-nya ini menghadap ke atas, maka ini ada plus setengah. Kemudian ini yang ini menghadap ke bawah, berarti di sini adalah minus setengah. Jadi beda. Walaupun dia NLM-nya sama, tapi S-nya berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah aturan Hahn. Di dalam aturan Hahn ini elektron lebih cenderung mengisi kamar-kamar lebih dahulu sebelum berpasangan, ya.
Jadi kalau kamarnya 3, maka dia akan satu kamar, tidak boleh berdua dulu. Nah itu, ini menurut aturan dari Han. Jadi kayak gini, ya berarti yang atas ini adalah salah. Kenapa? Karena dia masih ada satu kamar kosong, maka yang satu harus kesini dulu. Nah ini, ya ini yang betul. Ini menurut dari aturan Han. Oke, kita lihat sini mengenai konfigurasi. Kita akan menentukan bilangan kuantum dari azimut dan seterusnya mengenai nuklida atau atom itu. Oke, kita lihat sini teman-teman semua untuk konfigurasinya. Jadi aturan konfigurasinya kita ambil CL nomor atom 17 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 terakhir ini. Kalau kita lihat sini 17 ya. 17. Nah, elektron terakhir jatuh pada 3p5. 3p5 berarti 3 ini adalah n-nya. Kemudian P, ingat bahwa L itu kalau 0 itu jatuh pada S, P itu 1. M-nya, P itu berapa kotak? Oh, P itu adalah 3 kotak. Ini terisi berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti elektron terakhir jatuh di sini. Menghadap kemana? Menghadap ke bawah. Gitu ya, menghadap ke bawah. Sehingga ini ada 0. Ini min 1, ini plus 1. Sehingga nilai M-nya adalah di situ 0. Ya. Nilai S-nya gimana? Menghadap kemana? Ke bawah. Berarti S-nya adalah min setengah. Ya. Kemudian di sini pada CR nomor atom 24. Nah, ini khusus untuk CR ada konfigurasi setengah penuh. Ya, harusnya kan 4S2 3D4 ya, tapi di sini stabilnya dia membentuk konfigurasi setengah penuh. Setengahnya dari 2 berapa? 1, setengahnya dari 10 berarti 5 ini ya. Tapi untuk menentukan berapa bilangan kuantumnya dilihat dari elektron terakhir. Jatuh di sini 3D. Oh, berarti di sini adalah 3. D itu berarti dia 2 ya. D itu berapa kotak? Oh, D itu terdiri dari 5 kotak atau 5 kamar. Nih, terisi berapa? 5. Oh, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir di sini 0 di sini, ini min 1, min 2 plus 1, ini plus 2. Sehingga M-nya adalah plus 2 karena dia elektron terakhir jatuh di sini. Nah, ada perbedaan sedikit dengan yang ini, Fe ya. Kita konfigurasi terakhirnya ini. Maka di sini adalah N-nya 3, ini berarti 2 sama ya. Cuma ada perbedaan sedikit di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang terakhir adalah ke bawah yang ada di situ. Ini 0, min 1, ini min 2. Elektron terakhirnya jatuh ke bawah, maka S-nya adalah min setengah, nilai M-nya sama dengan min 2. Itu. Nah, sekarang bagaimana konfigurasi elektronnya dengan sistem periodik unsur? Ya, sebenarnya kalau kita di sini, jadi kalau sistem periodik unsur sebetulnya di situ ada golongan A dan golongan B, ya. Golongan kalau jatuh di S, nanti dia golongannya adalah S kan maksimal 2. Kalau dia terisi 1, maka dia golongan 1A. Golongan 2 berarti dia 2. Tapi kalau jatuh pada P seperti ini, ya, lihat SP-nya. SP-nya berapa ini? Oh, 7. Maka dia golongan 7A. Ya. Cuma dalam ini P itu kan maksimal 6. Sehingga kalau kita jumlahkan SP-nya maksimal berapa? 8. Sehingga dalam SPU nanti ada 8, golongannya 8A. Nah, bagaimana kalau jatuh pada D semacam ini? Lihat SD-nya, ya. SD-nya berapa? Kalau SD-nya 3, maka golongan 3. Ya. SD-nya cuma khusus untuk yang jumlah SD-nya 8, 9, 10, ya golongan 8A, 11 1B, 12 nanti 2B, ya. Tapi kalau F nanti ada lantanida dan actinida. Saya ambilkan ini. Nah, ini. Ini apabila Anda perhatikan, S-nya adalah ini. Dia adalah 1S, ini S-nya terisi 1 di sini, 2 di sini. Ya, kemudian yang di sini, nah ini adalah jatuh pada P. Sehingga blok S itu adalah ini, blok P itu di sini, blok D itu ini, yang F itu ini. Ya, lantanida, actinida itu di sini. Sehingga nanti adalah S ini. Sehingga kalau kita lihat sini, ya, SP-nya berapa? S-nya 2, P-nya 1, tambahkan berarti 3. SP-nya berarti 6, berarti ini 2 tambah 4 di sini. Oh, berarti dia 6. Ya, gitu. Begitu pula kalau yang ini yang B,
SD-nya ini karena blok D, S-nya ini, D-nya ini. SD-nya berapa? 3, S-nya 2, D-nya 1. Oh, berarti dia 3B. Ya, prinsipnya kalau jatuh pada D, dia adalah golongan B. Ya. Kemudian kita cek lah, misalkan di situ Cl. Ya, nah perhatikan di situ Cl. Cl jatuh pada 3P5. 3P5. Cl itu benar nggak? Dia periode 3. 1, 2, 3, baris ketiga, golongannya 7A. 7A. Oh, berarti di sini. Oh, betul. SP-nya 7. Kemudian Cr. Cr jumlah ya. Cr itu 24 ya. CR 24 ya. SD-nya berapa itu? SD-nya di situ 6 ya. SD-nya 6. Maka dia golongan 6. Benar enggak ini? Nah, jatuh pada D. Maka dia golongan di sini nih, 6D. Yang FE berapa SD-nya? 8. Maka lihat di sini SD-nya 8 jatuh pada D. Ini SD-nya di situ 6. Berarti di sini 8. Nah, di sini nih. Nah, ini FE. Ya, di sini 8, 9, 10 dia golongan di sini, 11 ini, 12 ini, ya. Dan di dalam sistem periodik nanti ada sifat-sifat sistem periodik yang akan kita bahas lebih lanjut. Ayo teman-teman, kita bahas tentang sistem periodik unsur ya. Sistem periodik unsur dalam hal ini nanti kita lihat sini model-model dari sistem periodik unsur. Nanti ada pertama kali ada logam dan non logam. Kemudian yang berikutnya adalah triad Dobereiner yang penemunya nih Dobereiner. Triad itu bahwa unsur yang di tengah itu merupakan rata-rata dari unsur pertama dan unsur kedua. Ini contoh pada Li, Na, K. Na itu merupakan rata-rata dari massa Li dan K gitu ya. Itu triad. Kemudian sistem oktav, itu artinya 8 ya. Maka unsur pertama mirip dengan unsur ke-8. Ini yang menyusun adalah Newland. Kemudian Mendeleev ini berdasarkan pada kenaikan massa. Kemudian Lothar Meyer sebenarnya pada sifat kimia. Cuma di sini nanti ada SPU modern. Nah, SPU modern itu seperti apa? Ya, ini dia SPU yang modern ini. Jadi di dalam SPU ini ada golongan utama, ya golongan utama dan golongan transisi dan transisi dalam. Jadi golongan utama adalah golongan A ini jatuh pada S dan P. Golongan transisi jatuh pada D. Ini jadi S, ini P, ini D. Transisi dalam itu ini. Lantanida itu bagian dari sini. Ini lantanida, actinida, ya. Ini. Nah, kemudian sifat-sifatnya nanti ada jari-jari atom itu apa? Yaitu jarak antara inti atom ya dengan elektron terluar. Ini berarti jari-jarinya. Kalau elektron terluarnya misalkan di sini, nah ini berarti jari-jarinya dari ini. Ya. Bagaimana kalau molekul? Kalau molekul berarti dia ada dua semacam ini, dua gandengan semacam ini. Ini adalah jarak dua inti dibagi dua. Itu adalah mengenai jari-jarinya. Nah, jari-jari atom ini makin ke kanan dalam satu. Kalau ke kanan berarti satu periode. Ya. Dari ke sini adalah satu periode. Ke bawah itu golongan. Kalau golongan nanti ada 1A, 2A, 3A, 4 dan seterusnya. Kalau periode 1 itu kulit ya. Kulit pertama, kulit kedua dan seterusnya. Nih, jadi kalau makin ke kanan di sini kan kulitnya sama ini. Cuma jumlah intinya ya, jumlah muatan positifnya bertambah sehingga daya tariknya semakin kuat. Kalau semakin kuat maka jari-jarinya akan semakin kecil. Nah, semakin kuatnya gimana ya? Semakin besarnya nanti ke kiri dan ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena kulitnya bertambah. Kalau ke bawah ini kulitnya bertambah ya. Sehingga jari-jarinya adalah ke kiri dan ke bawah itu semakin besar. Jadi di sini adalah R-nya semakin besar. Jari-jarinya ke kiri dan ke bawah. Nah, kemudian energinisasi. Energinisasi itu apa? Energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Kalau jari-jarinya itu besar, maka elektron mudah lepas. Ya, sama seperti kita. Kalau kita narik dekat dengan narik jauh itu, maka yang jauh itu nanti mudah lepas. Ya, mudah lepas artinya apa? Ya mungkin kalau sekarang sama kayak kita barakan, gitu ya. Anak muda-mudi semacam itu. Jadi kalau dekat maka dia akan kuat. Kalau jauh makin lemah. Nah itu daya tariknya. Nah ini. Jadi dalam hal ini pada jari-jari ada hubungannya dengan energinisasi. Kalau jari-jarinya besar, maka energinisasinya kecil, mudah lepas gitu. Tapi kalau dia itu jari-jarinya itu kecil, ya tarikannya kuat, maka elektron akan sulit lepas. Kalau sulit lepas, maka energinisasinya semakin besar. Nah ini kebalikannya. Nah ini
Elektronegativitas itu apa? Kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron. Jadi golongan 7A ini lebih cenderung untuk menangkap elektron. Kalau golongan mulia, gas mulia ini golongan 8A stabil. Maka untuk yang 7 untuk mencapai 8 dia kurang 1. Nah ini. Sehingga yang paling kuat nanti daya tariknya adalah yang ini. Yang golongan 7A, elektronegativitas kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron. Nah, bedanya afinitas elektron itu apa? Kalau atom itu tertarik, kalau kita gambarkan semacam gini lah. Ini kalau dia itu ada ini tarikan, energi yang dikeluarkan oleh ini nanti disebut dengan afinitas. Ya, saya berikan contoh ini. Kalau tarikannya pelan, maka suaranya jadi suara ini adalah energi yang ditimbulkan oleh tarikan tadi. Kalau ini makin keras, nah ini maka energi afinitasnya akan semakin besar. Kalau tarikannya semakin besar, sehingga ada hubungan elektronegativitas dengan afinitas elektron. Baik teman-teman semuanya, mungkin ini bisa membantu Anda di dalam pembelajaran mengenai dari awal sampai struktur atom. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.